Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Cikini, Jakarta Pusat tadi sudah berlangsung sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sesuai jadwal pada pelaksanaan hari pertama ujian nasional ini dilakukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan waktu pengerjaan yaitu 2 jam. Ada sekitar 182 siswa kelas 9 dari SMP Negeri 1 Cikini yang mengikuti ujian nasional dan mereka masih menggunakan cara manual yaitu tanpa menggunakan bantuan komputer. Tadi sebelum ujian nasional dilakukan, pihak sekolah sempat menghimbau para siswa untuk tetap mengerjakan ujian nasional dengan tenang agar mendapat hasil yang maksimal, dan juga mereka kembali mengingatkan para siswa untuk terkait dengan peraturan-peraturan dalam pelaksanaan ujian nasional. Pihak sekolah juga sempat menyatakan rasa lega karena pemerintah memutuskan bahwa hasil ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan. Namun, pihak SMP Negeri 1 Cikini tetap memiliki target, yaitu siswanya dapat mengerjakan ujian nasional dengan maksimal dengan poin rata-rata ujian nasional yaitu 85. Dari Jakarta, Rahma Safitri, Asep Roli, Metro TV. Pemirsa, pelaksanaan ujian nasional SMP menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara khusus mengunjungi salah satu SMP di Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga meninjau pelaksanaan UN siswa SMP Negeri 65 Jakarta yang pada 14 April lalu gedung sekolahnya terbakar. Poin utama dalam kunjungannya di SMP Negeri 10 Surakarta Senin 4 Mei 2015 hari ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memeriksa secara langsung proses pendistribusian naskah soal ujian ke sekolah-sekolah di Kota Solo. Proses tersebut mulai dari membuka segel ruang penyimpanan hingga pengiriman ke masing-masing sekolah. Menurut Anies Baswedan, pelaksanaan tahapan awal UN SMP berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan dan mengganggu proses UN. Mendikbud juga sempat mengomentari terkait pelaksanaan UN, metode Computer Based Test atau CBT yang dinilainya lebih baik daripada UN menggunakan kertas ujian. Jangan sampai keliru, kemarin ada yang menyebutkan bahwa karena menggunakan ujian komputer justru muncul kebocoran, terbalik. Yang bocor itu karena ada menggunakan kertas. Kertasnya yang bentuk PDF itulah yang bisa bocor. Tapi kalau komputer, masuk satu komputer itu atau satu server, itu soalnya bisa ratusan soal. Tapi yang dipakai, yang keluar dari tiap komputer hanya 50 dan random. Sementara itu di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga meninjau aktivitas hari pertama pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP di SMA Negeri 80 di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 315 peserta UN SMP ini berasal dari SMP Negeri 65 yang sekolahnya terbakar pada 14 April yang lalu dan kini terpaksa mengungsi untuk melaksanakan ujian nasional di SMA Negeri 80. Ahok yang hadir di tengah peserta UN SMP ini sempat memberikan pengarahan kepada para siswa untuk mengerjakan soal ujian dengan jujur. Menurut Ahok, nilai bukanlah patokan utama bagi para siswa-siswi untuk menentukan kelulusan. Yang prioritas dari adanya pelaksanaan UN ini yakni ketekunan dan kejujuran dalam memperoleh nilai. Saya kira sistem udah bagus kan, saling tukar kan. Yang mengawasi kan bukan guru-guru dari kita. Dan saya lihat anak-anak juga tidak stres seperti dulu. Karena UN kan bukan 100%, hanya dihitung 40 ya berarti SMP ya. Mutlak dari sekolah. Nah, jadi saya kira yang harus menilai itu memang kepala sekolah dan gurunya. Tiap hari kan bergaul kan lihatin didik gitu. Kalau cuma UN aja saya katakan, dulu ya saya ikut protes gitu loh. Kalau cuma UN sebagai 100% kelulusan, itu ya kita nggak usah ada sekolah, belajar di rumah aja. Sementara itu terkait gedung sekolah SMP Negeri 65 yang terbakar, Gubernur menyampaikan akan segera memperbaiki sekolah tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ya, pelaksanaan UN untuk siswa tingkat SMP dan sederajat yang dilaksanakan serentak mulai hari ini diwarnai dengan berbagai macam serba-serbi. Ya, ada siswa yang terpaksa mengerjakan soal UN di dalam mobil hingga pemasangan sekat pembatas UN. Nur Aifa Tri Aswati, siswi SMP Negeri 4 Purwokerto, Jawa Tengah, terpaksa harus mengikuti ujian nasional yang mulai berlangsung hari ini di dalam mobil. Hal ini dikarenakan menjelang ujian nasional, Aifa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tulang pahanya patah. Pelaksanaan ujian nasional tetap dilakukan di halaman sekolah dengan diawasi oleh guru pengawas.
Meski sakit, Aifa mengaku siap untuk menjalani ujian nasional dengan segala persiapan yang telah dilakukan. Pihak sekolah pun memperbolehkan siswinya ujian di dalam mobil agar tidak perlu mengikuti ujian susulan. Sementara itu, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat di Bali sejauh ini berjalan lancar dan aman. Para siswa sudah mulai berdatangan sejak pukul 5:30 pagi. Sebelum masuk kelas, mereka terlebih dahulu sembahyang di pura sekolah. Umumnya para siswa peserta UN tahun ini mengaku lebih rileks karena UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Sedangkan di Bojonegoro, Jawa Timur, pihak sekolah dan panitia ujian nasional memasang pembatas ruang ujian. Pembatas ini berjarak antara 5-10 meter dari ruang ujian yang dimaksudkan agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat mendekat ke ruangan selama ujian nasional berlangsung. Termasuk juga para wartawan yang meliput, karena dikhawatirkan hal tersebut dapat membuat siswa grogi dan merasa tidak nyaman. Hal ini juga sebagai bentuk protes demi menjaga ketenangan mengerjakan soal ujian nasional. Tim Liputan Metro TV. Ujian nasional tingkat SMP dan sederajat digelar serentak di seluruh daerah termasuk para siswa penyandang disabilitas. Di SMP luar biasa Kecamatan Gedet, Mojokerto, Jawa Timur, guru membacakan soal ujian untuk seorang siswa penyandang tunanetra. Cara ini dinilai efektif untuk membuat siswa dapat mengerjakan ujian sesuai dengan waktu yang disediakan. Dan selain siswa tunanetra, di sekolah ini juga terdapat 2 orang siswa tunarungu dan tunawicara yang mengikuti ujian nasional. Ya, sementara di Yayasan Wiyataguna Bandung, Jawa Barat, sebanyak 6 siswa penyandang disabilitas mengikuti ujian nasional. Para siswa menggunakan huruf braille dan tanpa menggunakan alat bantu dengar. Di hari pertama ujian, panitia tidak menemukan kesulitan atau hambatan yang dialami para siswa. Sebelumnya, siswa mendapatkan bimbingan untuk mengerjakan soal. Pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP dan sederajat di Jember, Jawa Timur diwarnai beredarnya pesan pendek melalui telepon seluler yang berisi kunci jawaban naskah bahasa Indonesia. SMS gelap berisi jawaban naskah soal UN bahasa Indonesia muncul sebelum pelaksanaan UN dimulai. Siswa pun terkejut dengan beredarnya pesan pendek ini. Namun pihak sekolah maupun pengawas UN mengimbau siswa tidak terpengaruh dengan beredarnya SMS gelap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Beredarnya SMS gelap ini juga tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan UN di Jember. Pelaksanaan UN di sejumlah sekolah di sana berjalan lancar. Seluruh naskah UN dalam keadaan tersegel dan tidak ada kekurangan. Di Jember ada sebanyak 59.623 siswa yang tersebar di 502 SMP mengikuti UN dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Lancar, jadi sesuai dengan dosis yang telah ada. Jadi kita mulai pagi tadi mendistribusikan sampai dengan melaksanakan sekarang ini, insya Allah tidak ada masalah apa. Dipastikan tidak ada kebocoran soal di rumah. Insya Allah tidak Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini